Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sudah hampir lebaran ya? Semoga gak tambah lebaran ya. Ngomongin soal lebaran, saya merasa lebaran tahun ini mungkin salah satu yang merasa sangat bahagia adalah para jomblo. Ups. Kok bisa sih bu para jomblo? Iya dong, lebaran tahun ini kan kemungkinan besar tidak akan ada halal bihalal. Artinya tidak akan ada pertemuan keluarga besar. Dan artinya lagi, jomblo selamat dari pertanyaan, udah punya calon belum? Atau kapan nih nikah? Aduh Bu Novi, kok ngomongin nikah sih jadi baper? Gak apa-apa teman-teman, itu adalah hal yang wajar. Baper maksudnya ya. Kalau kata teman saya, usia kalian ini adalah usia yang sudah nikahable gitu. Ya memang salah satu tugas perkembangan usia kalian adalah menikah. Usia sekitar 19 hingga 25 tahun, Santrok mengkategorikan sebagai masa dewasa awal, di mana pada masa ini juga memiliki seabrek tugas perkembangan yang sudah seharusnya dapat dilakukan dengan baik. Apa saja sih tugas perkembangannya? Menurut Harlock, ada 7 tugas untuk kalian yang merasa berada di usia 19 hingga 25 tahun. Yang pertama nih, mendapatkan suatu pekerjaan. Yang kedua, memilih seorang teman hidup. Nah lo, masih ada yang ketiga nih, belajar hidup bersama dengan suami istri membentuk suatu keluarga. Yang keempat adalah membesarkan anak-anak. Yang kelima, mengelola sebuah rumah tangga. Yang keenam, menerima tanggung jawab sebagai warga negara. Dan yang terakhir adalah bergabung dalam suatu kelompok sosial. Duh, banyak banget sih Bu Novi. Sama saja sebenarnya. Tiap masanya selalu ada tugas-tugas yang seharusnya dapat kita selesaikan dengan baik. Tapi mungkin kitanya saja yang tidak merasa bahwa itu adalah bagian dari tugas yang harus kita lalui. Dan kemudian sebagian dari kita itu tidak mempersiapkan untuk bisa memenuhi tugas perkembangan di setiap masanya. Hasilnya gimana? Mungkin kelihatannya memang sudah berlalu, tapi yakin itu benar-benar berlalu? Atau akan menjadi bom waktu yang siap menghancurkan tanpa sisa? Nah, supaya masa dewasa ini dapat kalian lalui dengan lebih baik, yuk sama-sama kita mempersiapkan diri. Memangnya apa saja sih Bu yang harus dipersiapkan? Begini teman-teman, menurut saya sebelum kita praktek nih, kita kan harus tahu ilmunya, ya kan? Sama seperti sebelum ujian nasional, kita juga harus belajar, bukan? Sepertinya tidak mungkin kalau kita langsung tiba-tiba menghadapi ujian nasional tanpa ada persiapan belajar sama sekali. Nah, kali ini kita akan belajar bersama-sama dengan Ibu Lila Maturiska Ayu Asfarina. Panjang banget ya namanya. Beliau ini adalah seorang psikoedukator dan praktisi bimbingan dan konseling. Kita sapa langsung yuk. Assalamualaikum Bu Lila. Waalaikumsalam Bu Novi. Bu Lila, ini boleh disapa dulu dong teman-teman yang sedang belajar dari rumah. Oke deh. Halo, Assalamualaikum teman-teman.
Apa kabar? Masih semangat kan puasanya? Mudah-mudahan belajar yang masih harus dilakukan di rumah dan dengan kondisi berpuasa justru semakin bisa meningkatkan semangat menuntut ilmunya ya. Amin. Amin. Nah, Bu Lila, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi ya, bahwa memang ada seabrek tugas untuk teman-teman yang memasuki masa dewasa awal. Mungkin sedikit dari mereka masih terkaget-kaget dengan banyaknya dan beratnya tugas yang harus mereka penuhi. Stres mungkin iya ya, Bu. Tapi belum lagi ditambah mulai beredar pertanyaan dari orang-orang sekitar. Kapan nikah? Karena mungkin memang karakteristik di perguruan tinggi keagamaan Islam itu biasanya ijabsah dulu baru ijazah. Secara ilmu keagamaan sih memang insya Allah mereka sudah mampu untuk menjadi suami atau istri begitu ya Bu. Tapi ada hal lain nggak ya yang perlu mereka siapkan? Nah, oke, betul sekali Bu Novi. Akan selalu ada tantangan baru di setiap fase perkembangan masa usia yang baru juga. Nah, itu loh yang kita sebut sebagai tugas perkembangan. Nah, sebenarnya apa sih tugas perkembangan itu? Pada dasarnya, tugas perkembangan itu bisa disebut juga sebagai harapan dari masyarakat yang disematkan pada kita sesuai dengan tahapan usia kita. Jadi, tahu kan kenapa kita harus mampu memenuhinya? Yang pertama, pasti agar tercapainya kelancaran pencapaian tugas perkembangan selanjutnya. Untuk diri kita sendiri ya, setidaknya juga akan banyak kemudahan dalam menjalani tahapan usia yang terus berjalan maju nantinya. Sedangkan manfaat berikutnya, dengan pencapaian tugas perkembangan yang optimal, kita telah berhasil memenuhi harapan lingkungan dan mampu memberikan kontribusi yang baik di masyarakat. Mampu memberi teladan bahwa manusia yang tuntas tugas perkembangannya dengan baik akan lebih bisa hidup dengan bahagia, bijaksana, dan mampu beresolusi dengan konflik secara lebih baik. Begitu Bu Novi? Oke, kalau selain itu ada lagi nggak ya Bu? Nah, pasti ada banyak hal yang perlu kita bahas ya Bu ya. Apalagi tema kita hari ini sangat menarik. Nah, gimana kalau kita mulai aja ya Bu Novi? Boleh, monggo saya serahkan kepada Bu Lila. Teman-teman, secara umum, kesiapan untuk menikah bisa dibagi dalam 3 bidang. Yang pertama, bidang kesiapan fisik, kedua, kesiapan bidang mental, dan ketiga adalah kesiapan bidang finansial. Yuk kita bahas satu persatu. Kita mulai dulu dari persiapan finansial. Oke? Nah, sebenarnya kesiapan finansial itu artinya bukan berarti harus kaya raya atau punya banyak uang ya buat menyelenggarakan pesta, resepsi, dan lain-lain. Tapi kesiapan finansial ini lebih pada kesiapan dan kesediaan untuk bekerja keras dalam memenuhi kebutuhan hidup baik untuk diri sendiri maupun untuk mencukupi kebutuhan keluarga yang baru. Nah, kalian tahu nggak rasa sanggup bertanggung jawab atas keberadaan beban yang ditanggung ini loh yang harus dipupuk tinggi, bahwa kita harus sadar sekarang ada lagi beban tanggung jawab yang bertambah baik secara material maupun non-material. Harus diperhitungkan dengan matang. Apakah nanti ketika saya sudah menikah, saya mampu menerima bahwa ada banyak kepentingan pribadi yang harus siap dikesampingkan dulu demi mengutamakan kepentingan bersama. Termasuk juga bagaimana kematangan diri untuk
bersikap visioner dalam membangun kesiapan finansial jangka panjang. Kita harus bertanya-tanya dulu teman-teman, apakah aku dan calon yang kupilih betul-betul siap mandiri secara finansial? Apakah kami siap menerima konsekuensi jika ada kekurangan dalam hal finansial? Tentu ini harus dipikirkan dan dipersiapkan secara matang, baik untuk laki-laki ataupun perempuan. Yang harus kita tahu teman-teman, berdasarkan data terbaru yang saya baca kemarin, akhir-akhir ini angka perceraian tertinggi disebabkan oleh faktor ekonomi. Nah, berdasarkan hal tersebut kita jadi paham bahwa banyak sekali di luar sana pasangan yang kurang mampu menyikapi ujian dalam hal finansial ini, sehingga mereka memilih untuk tidak bertahan dalam pernikahan mereka. Na'udzubillah min dzalik ya. Nah, ada juga dalam kesiapan finansial adalah kesiapan untuk bersepakat jika seandainya pasangan yang dipilih harus tinggal terpisah atau bekerja di tempat yang lebih jauh, di luar kota misalnya. Nah, kita harus bisa berpikir secara matang bagaimana mengelola keuangannya nanti, bagaimana transportasinya, bagaimana pemenuhan kebutuhannya, dan semuanya harus benar-benar diperhitungkan secara matang. Apalagi sebagai laki-laki ketika memilih calon istri yang bekerja misalnya. Laki-laki harus berpikir secara matang bahwa ternyata calon istri yang ia pilih berarti punya income sendiri, bukan? Nah, apakah dengan adanya income dari istri berarti memudahkan tanggung jawabnya atau malah justru menyulitkan untuknya? Bagaimana mempersiapkan diri untuk membangun kesepakatan dalam mengelola keuangan tersebut? Kesiapan dalam membangun pengelolaan finansial, bagaimana bernegosiasi membicarakan perihal finansial ini sangat menentukan bagaimana keberlangsungan rumah tangga kelak. Atau seandainya kita bisa sangat paham bahwa kemungkinan calon yang kita pilih adalah wanita yang tidak bekerja. Nah, bagaimana kita bisa mencukupi kebutuhannya sedangkan kita juga mungkin masih harus mencukupi kebutuhan keluarga lama? Mari dibicarakan, dikenali dulu, diperhitungkan, dipikirkan secara matang-matang. Sanggupkah aku jika harus hidup bersama selamanya dengan kondisi finansial yang harus terbagi-bagi untuk hal-hal tersebut? Ini loh, hal-hal yang kayak gini ini yang perlu diperhitungkan. Semakin matang dalam menyadari penuh bagaimana calon yang mengelola keuangannya, semakin matang kita tahu bagaimana pengelolaan finansial berdasarkan dari sudut pandang calon yang kita pilih. Berarti semakin baik kesiapan kita dalam berkomitmen mantap dengan pasangan kita kelak. Walaupun juga tidak menutup kemungkinan bahwa nanti dalam perjalanan rumah tangga pasti akan ada banyak lagi penyesuaian yang harus dilakukan oleh dua pasangan terkait pengelolaan finansial ya. Oke. Next, pada persiapan yang kedua adalah tentang fisik. Nah, teman-teman, terkait dengan persiapan secara fisik, hal ini tentu melibatkan banyak pengetahuan kita tentang bagaimana atau apa saja yang perlu kita persiapkan untuk mendukung apa-apa yang bisa mewujudkan harapan kita di dalam pernikahan. Contohnya nih ya, pada umumnya setiap pasangan suami istri pasti ingin punya momongan kan ya. Jadi masing-masing calon jika ada keluhan terkait fisik
apalagi tentang organ-organ reproduksinya khususnya, maka sudah pasti ia harus segera mencari solusinya. Nah, tentang hal ini juga akan sangat lebih baik jika dikomunikasikan di awal sebelum menikah. Mengapa? Karena justru di sini hal yang akan menunjukkan bagaimana kesiapan calon yang dipilih dalam menjalani hidup berdua selamanya. Apakah sang suami bersedia untuk ikut berkontribusi dalam pemeriksaan ke dokter dan juga sebaliknya? Apakah si istri juga bersedia berkontribusi dalam pemeriksaan dokter? Karena tidak jarang dalam satu pernikahan hanya salah satu saja yang bersedia untuk berjuang. Karena ini, dia jadi merasa sendirian dan merasa timpang. Sampai akhirnya malah menjadi masalah yang berkelanjutan di antara keduanya. Nah, bukan ini saja tentang persiapan fisik yang dimaksudkan, tetapi bagaimana jika salah satu calon pasangan punya sakit menahun atau sakit bawaan misalnya. Saya pikir akan sangat lebih baik jika di awal masa sebelum menikah, masing-masing pasangan harus tahu tentang hal ini. Karena hal ini akan menentukan bagaimana keberterimaannya kepada calon pasangannya. Bagaimana dia akan mempersiapkan diri menerima kondisi pasangan masing-masing untuk melanggengkan hubungan rumah tangga selamanya loh. Oke, jadi bisa dipahami ya. Nah, ada lagi nih, seandainya harus tinggal merantau, apalagi kalau merantaunya harus tinggal di luar negeri misalnya, karena tuntutan pekerjaan atau hal yang lain. Tentu calon suami dan istri harus benar-benar mempersiapkan kondisi fisik yang prima jauh-jauh hari sebelum menikah. Nah, bagaimana mempersiapkan kondisi kesehatan dan juga harus mempersiapkan persiapan finansialnya kan tentunya. Keterbukaan tentang persiapan fisik inilah yang perlu ditingkatkan untuk masing-masing calon pasangan pengantin, karena suami dan istri atau calon suami dan istri bisa merasa sama-sama siap dalam menerima, terlebih jika sudah tahu ternyata calon pasangannya punya kekurangan dalam segi fisiknya. Masing-masing akan merasa lebih siap dan siaga, sehingga akan sangat mempermudah perjalanan rumah tangga yang akan diarungi. Oke, next kita lanjut pada persiapan secara mental. Yang ini agak panjang ya teman-teman. Sebenarnya terkait dengan persiapan mental masih banyak sekali hal-hal yang harus dilakukan baik oleh calon pengantin ataupun juga bagi yang sudah menikah. Kenapa? Kenapa ya? Karena bagi mereka yang sudah menikah pun ternyata masih banyak penyesuaian terkait mental yang harus dilakukan seiring dengan perjalanan rumah tangganya. Oleh karena itu, kayaknya saya ingin membagi kesiapan mental ini jadi 3 bagian ya. Yang pertama adalah kesiapan mental seseorang tentang bagaimana ia memandang konsep pernikahan yang benar. Yang kedua adalah kesiapan mental seseorang dalam memandang peran dirinya dalam kehidupan pernikahan. Kayak gimana sih peranku sebagai suami atau sebagai istri dalam kehidupan pernikahan itu. Dan yang terakhir adalah kesiapan mental secara emosional. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah kesiapan mental
tentang bagaimana seseorang memandang konsep pernikahan yang benar. Dalam hal ini, teman-teman, yuk kita luruskan dulu ya tentang bagaimana sebenarnya konsep pernikahan yang benar itu. Hal yang pertama ingin saya sampaikan adalah bahwa kita harus menggarisbawahi dulu ya, bahwa menikah bukan suatu cara yang bisa digunakan untuk menuju zona nyaman. Namun, menikah adalah zona baru yang menawarkan banyak zona nyaman ketika pasangan suami istri mampu melalui banyak zona tidak nyaman yang mungkin hadir dengan sangat baik. Apa sih maksudnya, Bu Lila? Nah, jadi maksudnya begini nih. Jika selama ini dalam angan-angan kita masih terbayangkan kehidupan rumah tangga seperti sinetron FTV atau drama Korea, tolong ya segera dirubah pandangan itu. Harus jadi lebih real, oke? Karena semua itu hanya fantasi di layar kaca yang kadang sangat tidak mewakili sebenarnya apa itu kehidupan di dalam pernikahan. Cuma fiksi belaka. Nah, keyakinan kita selama ini yang betul pasti semuanya udah sepakat. Menikah adalah ibadah. Betul begitu kan? Nah, ada yang tahu maknanya? Ya, menikah adalah ibadah artinya adalah bahwa dengan menikah kita bisa melihatnya sebagai suatu cara melakukan ibadah sepanjang usia hidup kita. Itulah mengapa menikah disebut juga sebagai penyempurna agama, teman-teman. Karena seumur hidup kita akan terikat dalam ikatan pernikahan yang jika di awal telah diniatkan untuk ibadah lillahi ta'ala, maka segala yang kita kerjakan di dalam pernikahan itu insya Allah akan juga bernilai ibadah, baik ketika suka maupun duka. Karena kita sudah pasti tahu dalam satu pernikahan pasti akan ada ujian yang harus dilalui oleh suami istri. Maka sudah pasti menikah itu tidak selamanya terus akan berbahagia. Perjalanan dalam menghadapi ujian demi ujian itu loh yang sebenarnya akan bermuara pada bahagia jika suami istri mampu melaluinya dengan cinta. Cinta yang telah dipersiapkan secara matang, cinta yang dilandasi oleh ilmu, cinta yang selalu belajar, dan cinta yang terus berusaha ingin menjadi lebih baik. Nah, ketika konsep pandangan kita tentang pernikahan adalah satu ibadah, maka ketika menghadapi ujian pun kita tidak akan mudah lepas kendali bahwa menghadapi dan menyelesaikan ujian ini adalah ladang pahala, bukan malah lari atau menghindar dari masalah atau berharap masalahnya bisa selesai sendiri. Bukan begitu ya. Jadi harus dihadapi sampai selesai. Nah, selanjutnya yang perlu dipahami bersama adalah bahwa konsep kunci dalam pernikahan adalah komunikasi. Dalam hal komunikasi inilah masih banyak sekali orang yang masih belum mampu untuk menunaikan secara tuntas. Masih banyak loh pasangan yang masih suka pura-pura, memendam, menahan, suka main tebak-tebakan, dukun-dukunan. Karena apa? Karena berharap pasangannya peka. Tidak perlu bicara apa-apa, berharap pasangannya tahu sendiri apa yang sebenarnya diharapkan atau diinginkan. Padahal yang terjadi justru semakin banyak salah paham dan menimbulkan masalah. Hanya karena pasangan-pasangan itu tidak mau saling terbuka, sehingga
harapan dan kenyataan yang diterima selalu timpang. Contohnya nih ya, seandainya istri punya keinginan, aku tuh maunya suamiku paham kalau sebenarnya aku tuh ingin loh dimanja-manja, diajak jalan-jalan. Tapi kenapa sih suamiku sibuk sendiri, main HP lah, bilang kerjaan belum selesai-selesai lah, dan lain-lain. Ada nggak yang sukanya main kode-kodean gini? Nah, daripada ngelundel sendiri, alangkah baiknya dengan ini istri paham bahwa harapan yang diinginkan dia bukan suatu yang tampak, nyata, atau yang bisa dengan mudah ditebak oleh suami. Suami kan juga manusia biasa ya, yang tidak bisa baca bahasa kalbu. Bukan dukun kan ya suaminya ya? Oke. Nah, untuk masalah seperti ini sangat sepele sih kelihatannya, tapi nyatanya belum banyak yang bisa menunjukkan secara nyata atau mempraktikkan ini di dalam kehidupan sehari-hari. Istri harus bisa belajar untuk bisa menyampaikan apa yang diinginkannya kepada suami dengan cara yang baik. Untuk apa? Agar suami bisa paham apa yang sedang dibutuhkan atau diinginkan oleh istrinya. Jadi udahan ya, mbak-mbak istri dan mbak-mbak calon istri main kode-kodenya. Udahan ya main tebak-tebakannya. Lebih baik segera dimulai belajar bicara apa adanya. Gitu ya teman-teman. Nah, sekarang dari segi suami nih. Suami perlu belajar mendengar poin-poin apa yang disampaikan oleh istri, baik tentang kebutuhannya atau yang lain. Kalau untuk contoh yang tadi, seandainya istri udah bilang, "Mas, aku tuh pengennya kita bisa jalan-jalan hari ini. Nanti kalau Mas sudah selesai, tolong bilang ya, biar aku bisa segera siap-siap." Mau kan? Nah, gitu ya. Nah, suami harus gimana nih kalau istri udah bilang gitu? Bilang aja, "Oke, 30 menit lagi aku selesai dan kita siap berangkat." Beres gitu ya.